Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan hak akses specifier atau access modifier pada bahasa pemrograman C++. Untuk menerapkan hak akses tersebut, kita terlebih dahulu harus membuat sebuah kelas. Karena hak akses ini itu diterapkan kepada sebuah kelas atau diterapkan ke dalam kelas. Yang pertama adalah hak akses publik. Kita buat dulu kelasnya, sebuah kelas yang akan kita akses, yaitu kelas buku. Nah, pada kelas buku ini kita akan memberikan sifat pada data aksesnya, akses datanya, yaitu berupa public. Dimana jika sebuah kelas memiliki sifat data dan sifat fungsinya itu public, berarti kelas tersebut datanya dan fungsinya bisa diakses atau bahkan bisa dirubah oleh kelas turunannya dan oleh bagian-bagian lain yang ada di dalam program. Sebagai contoh, di sini saya akan membuatkan sebuah data, yaitu data jenis buku yang bertipe string dan bersifat publik. Jenis buku ini saya isikan dengan jenis buku cerita. Kemudian dalam kelas buku ini juga saya akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menampilkan jenis buku. Jenis buku ya. Jadi jenis buku di sini sebagai datanya itu bersifat public ya. Kemudian fungsi tampil jenis buku juga bersifat public dia. Ya, dari mana kita bisa mengetahui? Dari keyword yang kita ketikkan ya. Keyword yang kita ketikkan ini yaitu keyword public yang kita ketikkan sebelum nama datanya ya, dan sebelum nama fungsinya. Nah, artinya jenis buku dan fungsi tampil jenis buku ini adalah bersifat public. Nah, jika data jenis buku dan fungsi tampil jenis buku ini bersifat public, maka artinya bisa diakses dari kelas turunannya ya, kelas turunan dari buku nantinya, dan dari bagian-bagian lain yang ada di dalam program. Baik, untuk membuktikannya kita akan mengakses kelas buku ini dari dua program. Yang pertama kita lakukan adalah membuat instansiasi atau objek dari kelas buku. Ya, kita beri nama OB buku ya. Jadi objek dari kelas buku kita kasih nama OB buku. Nah, dari bagian sini kita akan coba menampilkan jenis buku ya, data jenis buku yang ada pada kelas buku. Ya, tentunya dengan memanggil fungsi tampil jenis buku yang memang gunanya untuk menampilkan data jenis buku. Ya, ini adalah instruksi untuk menampilkan hasil dari fungsi tampil jenis buku ya melalui objek dari kelas buku. Kita jalankan. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya.
cerita. Ya, cerita ini adalah isi dari data jenis buku yang ada pada kelas buku. Jadi ini bisa kita tampilkan ya, jenis buku dari data kelas buku ini bisa kita tampilkan atau kita bisa akses melalui bagian luar dari kelas buku. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba mengakses data dan fungsi pada kelas buku ini melalui kelas turunannya. Ya, jadi di sini di bawah kelas buku ini kita akan membuat sebuah kelas turunan, yaitu kelas buku sejarah. Ya, kelas buku sejarah ini adalah turunan dari kelas buku. Nah, di kelas buku ini kita tidak mendefinisikan data ataupun fungsi, ya. Hanya untuk membuktikan bahwa melalui kelas turunannya, ya, kelas buku ini kita bisa akses data yang ada di dalamnya dan juga fungsi yang ada di dalamnya, ya, di dalam kelas buku. Nah, di bagian fungsi utama ini kita akan coba mengakses data jenis buku pada kelas buku melalui kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Jadi yang kita objekkan atau yang kita instansiasikan di sini adalah kelas buku sejarah, karena melalui kelas buku sejarah ini kita akan mengakses data dan fungsi kelas induknya, yaitu kelas buku. Ya, buku sejarah kita objekkan menjadi OB buku sejarah. Kemudian melalui kelas turunan ini kita akan mengakses data dari kelas buku, ya. Nah, di sini adalah bagian instruksi di mana kita menginstruksikan kepada program untuk menampilkan fungsi tampil jenis buku ini melalui objek dari kelas buku sejarah, ya, atau melalui kelas buku sejarah. Kita run, kita jalankan programnya, kemudian kita lihat hasilnya, yaitu cerita. Ya, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah cerita. Nah, berarti secara teori benar bahwa apabila sebuah kelas datanya dan fungsinya bersifat publik, maka bisa diakses oleh kelas turunannya, ya. Maka data dan fungsi tersebut bisa diakses dari kelas turunannya. Nah, selain mengakses data dari kelas turunannya, ya, kita juga bisa merubah atau menggunakan data yang ada di dalam kelas buku ini, ya, datanya, namun isinya kita definisikan kembali di dalam melalui kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Nah, caranya adalah melalui objek jenis buku. Di sini kita definisikan ulang atau kita isi ulang jenis bukunya menjadi, ya, Indonesia, ya. Nah, jenis buku sejarah Indonesia, ya, sejarah Indonesia. Kemudian setelah kita definisikan ulang isi dari jenis buku tersebut, kita panggil kembali fungsi tampil jenis buku, ya, melalui objek instansiasi kelas buku sejarah. Sekarang kita run, kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini, ya,
isi dari jenis buku itu sudah berubah menjadi sejarah Indonesia sesuai dengan pembaruan yang kita isikan ya. Yang terlebih dahulu di sini sebelumnya jenis buku itu isinya adalah cerita, kemudian di sini kita timpa atau kita definisikan ulang atau kita isi ulang jenis buku ini menjadi sejarah Indonesia. Maka yang ditampilkan di sini adalah data yang terbaru ya. Data terbarunya jenis buku ini adalah sejarah Indonesia ya. Selanjutnya kita akan menggunakan hak akses protected. Secara teori, jika sebuah kelas memiliki data atau fungsi yang bersifat protected, maka data dan fungsi tersebut hanya bisa diakses oleh kelas turunannya ya, tidak dapat diakses melalui bagian lain dari program. Pertama, kita akan merubah dulu hak aksesnya menjadi protected ya, berarti sekarang data jenis buku ini, data dari jenis buku ini ya adalah bersifat protected ya. Begitu juga dengan fungsi. Nah, sekarang data hak akses publik ini terlebih dahulu kita rubah menjadi protected ya, sehingga jenis buku, data jenis buku ini sekarang sifatnya protected dan fungsi tampil jenis buku ini juga sekarang bersifat protected. Artinya data jenis buku dan fungsi tampil jenis buku sekarang ini hanya bisa diakses oleh kelas turunannya, tidak bisa diakses dari bagian lain di dalam program ya. Sekali lagi hanya bisa diakses melalui kelas turunannya. Nah, kelas turunan dari kelas buku ini adalah kelas buku sejarah, maka nanti bisa diakses melalui buku sejarah ini ya, kelas buku sejarah. Nah, sekarang terlebih dahulu kita akan membuktikan ya apakah data jenis buku ini kita bisa akses ya dari bagian luar program selain dari dalam kelas buku ya. Maksudnya kita tidak akan mengakses dari dalam kelas buku, tapi kita akses dari bagian luar kelas buku. Di sini sekarang yang kita objekkan adalah kelas buku, karena kelas buku ini yang akan kita gunakan ya. Ya, sekarang kita langsung mengakses kelas buku ini dari bagian luar program. Nah, ini adalah instruksinya ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada tanda merah ya, terjadi error, dan pesan errornya adalah ya, fungsi tampil jenis buku ini protected ya, bersifat protected. Nah, sekarang kalau kita rubah fungsi tampil jenis buku ini menjadi public ya. Nah, artinya sekarang tampil jenis buku ini, fungsi tampil jenis buku ini bersifat public karena keyword hak akses yang ada di atasnya adalah public. Sekarang kita coba jalankan ya, maka bisa diakses ya, maka data protected itu bisa diakses dari luar kelas ya, dari bagian lain program dengan menggunakan fungsi yang ada di dalam kelas yang bersifat publik ya. Jadi kalau misalnya fungsinya masih bersifat protected, maka fungsi tersebut juga tidak bisa mengakses ya, melalui fungsi itu juga kita tidak bisa mengakses data yang bersifat protected ya. Jadi data yang protected bisa diakses melalui fungsi yang bersifat public ya.
Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba mengakses jenis buku ini ya, data jenis buku yang ini ya, melalui kelas turunan dari kelas buku, yaitu kelas buku sejarah. Kita buat dulu sebuah fungsi. Fungsinya tentunya harus bersifat public ya. Ingat, karena kalau protected tidak dapat digunakan untuk mengakses ya. Jadi harus kita gunakan fungsi yang bersifat public. Tampil jenis buku 2. Ini saya tambahkan angka 2 untuk membedakan fungsi yang ada pada kelas buku ya, dengan fungsi yang ada pada kelas buku sejarah. Out ya. Melalui fungsi tampil jenis buku ini kita akan mengakses jenis data buku yang ada pada kelas buku. Kita hapus dulu ini ya, kemudian yang kita akses adalah kelas turunannya ya, buku sejarah. Ini kita buatkan dulu objeknya atau instansiasinya ya. Jadi buku sejarah ini memiliki objek yaitu OB buku sejarah, dan kita mengakses jenis buku yang ada pada kelas buku ini melalui kelas turunannya ya. Yaitu fungsi tampil jenis buku 2. Sekarang akan kita coba untuk menampilkannya ya. Nah, sekarang data jenis buku yang ada pada kelas buku itu bisa ditampilkan ya melalui kelas turunannya ya, yaitu dengan mendefinisikan sebuah fungsi di dalam kelas turunannya. Nah, sekarang apabila kita menghapus, tidak mendefinisikan sebuah fungsi pada kelas turunan, apakah kita tetap bisa mengakses data jenis buku yang ada pada kelas buku? Ya, kita akan coba ya. Jadi di sini kita rubah nama fungsinya ya. Jadi yang kita gunakan adalah fungsi yang didefinisikan pada kelas buku ya. Kita lihat di sini yang tanda merah ini, yang di tandai merah ya. Nah, jadi fungsi yang kita gunakan melalui kelas buku sejarah ini adalah fungsi yang didefinisikan pada kelas buku ya. Apakah bisa diakses melalui kelas turunannya? Nah, coba kita jalankan ya. Perhatikan dulu di sini bahwa nama fungsi ini ya bukan lagi fungsi yang didefinisikan di dalam kelas buku sejarah ya, tapi fungsi yang didefinisikan dalam kelas buku. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah sama ya. Jadi meskipun fungsi tampil jenis buku ini tidak didefinisikan di dalam kelas buku sejarah ya sebagai kelas turunan dari kelas buku ini, itu data jenis buku tetap bisa diakses. Kenapa? Karena secara otomatis sebagai kelas turunan, maka kelas buku sejarah ini akan memiliki semua sifat dan data yang ada pada kelas buku sebagai induknya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana menerapkan hak akses private. Secara teori, jika data dalam sebuah kelas, data atau buku di dalam sebuah kelas bersifat private, maka data tersebut tidak akan bisa diakses dari luar program, baik itu kelas turunannya maupun dari bagian lain yang ada di dalam program ya. Jadi itu perbedaannya dengan protected ya. Kalau protected masih bisa diakses oleh kelas turunannya, sedangkan kalau private bahkan kelas turunannya tidak bisa mengakses. Kenapa? Karena private ini sebenarnya ya, data yang dibuat menjadi private sebenarnya memang data
pada umumnya yang dilindungi dalam sebuah program. Jadi data yang memang tidak diizinkan untuk diakses, atau misalnya dalam sebuah program itu memiliki sebuah kelas, dan di dalam kelas itu mempunyai fungsi dan data yang bersifat private, maka kelas tersebut memang diuntukkan hanya untuk menampung proses pada programnya. Jadi tidak untuk diakses oleh program atau user dari bagian-bagian lain yang ada di dalam program. Baik, untuk menerapkannya saya mulai dulu dengan mengeksekusi data yang bersifat protected dulu ya. Di sini kita sudah punya kelas buku yang memiliki data jenis buku yang sifatnya adalah protected. Kemudian kelas buku ini memiliki sebuah kelas turunan, yaitu kelas buku sejarah. Nah, dalam kelas buku sejarah ini kita memiliki sebuah fungsi namanya tampil jenis buku 2. Fungsi ini digunakan untuk mengakses data yang ada pada kelas buku ya. Jadi melalui kelas turunan kita mengakses kelas data yang ada pada kelas induk ya. Data di sini bersifat protected. Nah, sekarang kita coba eksekusi apakah data yang bersifat protected ini bisa diakses melalui kelas turunan ya, dari kelas turunannya. Kita coba eksekusi. Di sini bisa kita lihat hasilnya bahwa data yang bersifat protected itu bisa diakses melalui kelas turunan ya. Jadi data pada sebuah kelas itu yang bersifat protected datanya ya, itu akan bisa diakses oleh kelas turunannya ya. Nah, sekarang yang membedakannya dengan private ya, dengan hak akses private, di sini kita tinggal rubah hak aksesnya yang tadinya protected menjadi private untuk melihat perbedaannya. Nah, sekarang kita akan langsung mengeksekusi ya. Kode programnya tidak ada yang kita rubah kecuali hak akses tadinya protected menjadi private. Kita eksekusi dan hasilnya adalah error ya. Kita lihat pesan errornya ya. Di sini pesan errornya ya, ini ya, jenis buku ya itu bersifat private, makanya tidak dapat diakses melalui kelas turunan ya. Nah, itulah perbedaannya dengan hak akses protected. Kalau hak akses protected, data yang ada pada kelas induknya itu bisa diakses dari kelas turunannya ya. Nah, sedangkan kalau private, data yang bersifat private pada sebuah kelas itu tidak dapat diakses oleh kelas turunannya.